れ私の。伊藤凪って主人知ってる？そいつの死にとどめ刺された。伊藤凪さんいる？伊藤凪。生き返った？どういうことだ？教えろよ。Ayuta Yatsukotsu no Nakuhito, film Jepang yang masuk dalam jajaran film galau ini diadaptasi dari lagu Jepang dari band Green dengan judul Ayuta. Film ini menceritakan pemuda bernama Tomiya Toru yang divonis mengidap kanker stadium 4 dan umurnya tinggal 3 bulan lagi. Karena putus asa, dia berencana bunuh diri. Oi! Asuka! Tapi tak disangka Toru dipergoki teman SMA-nya yaitu Sakamoto Tatsuya. Ketika Tatsuya mengajak Toru untuk bernyanyi agar kebahagiaannya tidak sirna, Toru berkata bahwa dirinya akan mati dan sisa hidupnya tinggal 3 bulan. Mengetahuinya, Tatsuya membujuk Toru untuk menikmati sisa hidupnya itu dengan bersenang-senang. Dia akan membantu Toru melakukan apapun yang dia inginkan sebelum mati. Lalu menyetel aplikasi penghitung mundur waktu selama 3 bulan. Di perjalanan pulang, Toru menemukan sebuah buku yang berisi kumpulan puisi. Saat Toru sedang membaca isi buku tersebut, si pemilik buku datang, yaitu Aikawa Hirono. Tapi saat melihat Toru yang sedang mengusap air matanya, Aikawa malah pergi tanpa mengambil bukunya. Kemudian Toru mengejarnya. Aikawa menceritakan bahwa saat pertama kali membacanya dia juga menangis. Aikawa menceritakan bahwa saat usianya 18 tahun, dia hampir mati tertabrak. Tapi seseorang memberikan buku tersebut. Berkat buku tersebut, dia bisa menjalani hidupnya dengan semangat. Aikawa berkata bahwa setiap buku tersebut menghilang, pasti akan kembali lagi padanya. Toru mengunjungi ibunya dan berencana memberitahukan tentang penyakitnya. Tapi dia mengurungkan niatnya karena teringat ibunya yang sangat menderita saat ayahnya meninggal karena penyakit kanker. Tatsuya yang datang ke tempat ibu Toru dan menyinggung soal kematian langsung ditarik keluar oleh Toru. Kemudian Toru menanyakan keadaan bandnya saat SMA. Tatsuya berkata bahwa bandnya sudah bubar dan berkata bahwa dia sudah mencapai batasnya. Kemudian Tatsuya berkata bahwa puisi Itonagi sangat memotivasinya. Toru mulai mencari identitas Aikawa dan menemukan bahwa dia adalah mantan artis yang pensiun karena sering dirisak oleh orang yang iri dengan karirnya. Tatsuya merebut HP Toru untuk mengirimkan pesan ajakan makan bersama, tapi Toru berkata bahwa dia akan melakukannya sendiri. Di perjalanan ke tempat janjiannya dengan Aikawa, Tatsuya memberikan wejangan untuk Toru yang ingin berkencan, supaya jangan terus menunduk dan memberikan beberapa tips. Toru terkejut melihat Aikawa yang sudah datang padahal waktu janjian kurang 20 menit lagi. Saat di perjalanan, mereka berhenti karena ada syuting. Kemudian Aikawa bertemu dengan seniornya ketika masih menjadi artis. Kemudian mereka berfoto bersama. Toru bertanya mengapa Aikawa berhenti menjadi artis, padahal aktingnya sangat bagus, dan Aikawa terlihat menyukainya. Aikawa berkata bahwa itu mustahil, lalu teringat masa lalunya ketika dia dirisak dan tertabrak. Dan saat ini dia sudah puas. Berkat Itonagi dia bisa semangat menjalani hidup. Di rumah sakit, dokter menganjurkan Toru untuk beralih dari kemoterapi ke pengobatan konservatif. Toru yang terlihat sedih bertemu dengan Tatsuya. Tatsuya menunjukkan brosur tentang ide supaya Toru dan Aikawa bertamasya dan memberitahu perasaannya kepada Aikawa. Tapi Toru berpendapat bahwa ditembak oleh pria yang akan mati hanya akan merepotkannya. Tatsuya pun berkata sekarang kau kan hidup dan terus berbicara tentang tamasya, membuat Toru marah.
dan berteriak, apa sebenarnya makna hidup? Mengapa Toru yang mendekati ajalnya harus merasakan perasaan yang seperti ini? Tatsuya kemudian mengambil brosur yang terjatuh dan meninggalkan Toru. Seorang gadis yang duduk di samping Toru, yaitu Hitonagi, berkata bahwa hidup itu karena setiap harinya kita bersemangat, hingga kita lupa bahwa diri ini sedang bernafas. Jangan mudah mengatakan begitu, jawab Toru. Kemudian gadis tersebut melepaskan wignya dan membuat Toru kaget. Toru lalu mengikutinya ke ruangan Nagi dan melihat bahwa Nagi tidak pernah datang ke sekolah, serta sangat menyukai pelajaran matematika. Toru mengatakan untuk melakukan apapun yang dia suka. Di kafe, Aikawa melihat nenek dan kakek yang terlihat mesra dan berkata, bisakah aku menjadi seperti itu juga? Mereka berdua menemui senior Aikawa untuk membujuk Aikawa kembali berakting. Senior yang salah sangka dengan hubungannya dengan Toru menjelaskan bahwa dirinya dan Toru sama-sama mengenal puisi Hitonagi. Toru kemudian berkata bahwa Aikawa membohongi perasaannya sendiri. Sebenarnya dia ingin menjadi artis lagi. Aikawa yang mendengarnya langsung membantah. Seharusnya saat itu dia mati saja, supaya artis Aikawa Hirono akan dikenang sebagai artis terbaik pada masa itu. Toru kemudian berkata bahwa Aikawa masih ada waktu untuk bisa melakukan apapun. Saat di rumah sakit, Toru bertemu dengan Nagi. Nagi kemudian menghampirinya dan berkata bahwa ingin mencoba hal yang belum pernah dilakukan seperti melihat matahari terbit. Saat Toru berkata bahwa ada nama seorang yang mirip dengan Nagi, apa jangan-jangan pernah membaca puisi Hitonagi? Mendengar pertanyaan tersebut, Nagi tidak menjawabnya dan malah pergi karena dipanggil ibunya. Kemudian melihat penggalan puisi Hitonagi di TV. Perawat menceritakan bahwa Hitonagi masih hidup. Itu adalah puisi yang dibuat saat pertama kali pindah ke rumah sakit 4 tahun silam, saat usianya 14 tahun. Dia mengidap penyakit darah sejak kecil, menghabiskan hampir seluruh waktunya di rumah sakit. Padahal dia menantikan masuk SMA. Toru mengunjungi Nagi dan memberikan buku cerita padanya. Dia berkata banyak orang yang mengira itu Nagi sudah tiada. Lalu Nagi berkata jika penyairnya sudah wafat, kata orang bukunya akan laris terjual. Saat Toru bertanya apakah dia tidak menulis puisi baru lagi, Nagi menjawab saat ini dia lebih suka terlibat dengan angka, karena dia akan segera menemukan jawaban yang membuatnya merasa tenang, daripada kata-kata yang kadang membuatnya gelisah. Toru menunjukkan waktu sisa hidupnya yang dibuat oleh temannya, dan temannya berkata sebelum angkanya mencapai 0, Toru harus melakukan hal yang disukai. Lalu Toru memberikan seragam kepada Nagi, dan mereka pergi ke sekolah bersama. Toru berakting sebagai guru dan mengabsen Nagi, dan memberikan pertanyaan tentang makna dari puisi K. Nagi menulis di papan, K artinya kimochi, yang dalam bahasa Indo yaitu perasaan. Dan menuliskan sebuah rumus I artinya aku dan Y artinya kamu, tetapi I tidak akan menjadi sama seperti Y. Petunjuknya adalah peluang dan usaha mereka saling mendekati. Nagi berkata bahwa rumus tersebut terpikirkan saat bertemu Toru. Toru mencoba mencari jawaban, tapi seorang guru memergoki mereka dan langsung berlari. Ketika Toru mengajak Nagi untuk pulang, Nagi berkata bahwa dia ingin melihat matahari terbit. Di jalan, Nagi berkata bahwa dia ingin memasak. Kemudian Toru membawanya ke rumah ibunya. Waktu ibu Toru ingin mengatakan sesuatu, Tatsuya tiba-tiba datang. Kemudian Nagi memperkenalkan dirinya pada Tatsuya. Toru berkata, Tatsuya yang sempat tidak percaya lalu berkata, membuat semuanya tertawa. Saat menikmati makan malam, ibu Toru bertanya tentang Toru yang akhir-akhir ini pergi ke rumah sakit dan tentang panggilan pihak asuransi.
Ibu Toru tidak ingin anaknya menyembunyikan sesuatu darinya. Toru yang tidak ingin membuat ibunya cemas, menjelaskan bahwa sekalipun cemas tidak ada gunanya. Karena setiap orang akan sendirian saat wafat. Apabila keadaannya gawat, Toru akan bersembunyi supaya tidak merepotkan. Nagi yang tidak setuju dengan perkataan Toru berkata bahwa hal tersebut akan membuat ibunya sedih. Toru tidaklah sendirian. Akhirnya, Toru menceritakan keadaannya kepada ibunya. Toru dan Nagi pun meninggalkan Tatsuya dan ke pantai menunggu matahari terbit. Nagi menceritakan bahwa dia tidak bisa membuat puisi lagi. Dia membuat antologi sekuat tenaga sembari menunggu ajalnya. Toru mengatakan bahwa puisinya tersampaikan kepadanya dan meminta Nagi untuk kapan-kapan menulis lagi. Sembari menunggu matahari terbit, mereka tertidur. Tapi saat Toru membangunkan Nagi, Nagi tidak bangun. Toru pun langsung membawa Nagi ke rumah sakit. Toru meminta maaf kepada orang tua Nagi. Tapi, ayah Nagi memintanya untuk menjauhi anaknya. Bagi Toru, mungkin orang tua Nagi memaksanya untuk selalu berbaring di rumah sakit. Tetapi mereka hanya ingin melihat Nagi terus hidup dari hari ke hari. Toru menemui Tatsuya dan berkata bahwa dia merasa menyesal tidak bisa memperlihatkan matahari terbit kepada Nagi. Kemudian Tatsuya memberitahu bahwa Toru menyukai Nagi. Saat itu dia merasa Toru ditakdirkan bersama Aikawa, tapi nyatanya Toru juga bertemu dengan Nagi. Diam-diam Toru menyelinap ke kamar Nagi. Nagi berkata bahwa saat itu sangat menyenangkan. Lalu Toru bertanya selanjutnya akan pergi kemana, tapi Nagi menjawab sampai hari istimewa itu tiba, dia tidak akan membuat ayah dan ibunya serta orang di rumah sakit sedih. Nagi meminta agar Toru memegang tangannya sampai dia tertidur. Melihat Toru di kamar Nagi, ibu Nagi langsung menarik Toru dan keluar menamparnya. Waktu Toru tinggal 14 hari. Di sisi lain, Aikawa telah memutuskan untuk kembali menjadi artis. Di rumah, Toru dan Tatsuya mencoba mengartikan rumus yang diberikan Nagi dan menemukan jawabannya itu. Mereka bisa melalui apapun asalkan bersama. Nagi ingin mengatakan bahwa mereka mempunyai peluang yang tak terbatas. Di sisa waktunya, Toru mendatangi Nagi dan menyatakan perasaannya. Toru ingin mengajak Nagi keluar, tapi ibu Nagi terbangun dan melarangnya. Nagi meminta maaf pada ibunya karena dia ingin pergi bersama Toru. Akhirnya, ibu Nagi pun mengizinkannya. Saat ingin pergi, ibu Nagi mengatakan bahwa dia mencintai Nagi dan membuat Nagi menangis. Toru dan Nagi menikmati waktu bersama di bukit untuk melihat matahari terbit. Setelah Nagi sudah tiada, orang tuanya memberikan catatan puisi Nagi kepada Toru. Tapi karena kondisi Toru yang jarang siuman, perawat diperintahkan untuk memberikannya kepada Tatsuya. Saat sadar, Toru meminta Tatsuya untuk menyanyikan lagunya. Tatsuya pun berusaha membuat lagu dari puisi Nagi. Lagu yang diciptakan Tatsuya dengan lirik puisi milik Nagi menjadi terkenal. Teman Tatsuya mengatakan bahwa membubarkan band bukan seperti dirinya, seperti menghancurkan diri atau seolah menyatakan bahwa kau harus menikmati sisa hidupmu seperti orang akan mati. Tatsuya berkata bahwa kelak semua orang akan mati, dan dia bersyukur masih sempat melakukannya. Di balik sikap ceria Tatsuya, sepertinya Tatsuya menyembunyikan fakta bahwa dirinya juga mengidap penyakit dan sisa waktunya sudah dekat.